Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sudah mengisi isian data murid dari nama dan lain sebagainya, ada 3 lembar itu sudah dibawa Bapak Ibu. Terima kasih, lagi sebentar dia akan kumpulkan. Nah Bapak Ibu, jadi MPLS Ramah itu adalah masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan tahun pelajaran 2026-2027. Nah, materi yang akan yang sampaikan yaitu yang pertama kami akan menjelaskan visi dan misi kami di sekolah ini. Yang kedua menjelaskan tentang MPLS Ramah. Yang ketiga itu menjelaskan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, di mana 7 kealihan ini kami jadikan sebagai kegiatan co-kurikuler. Jadi dalam 1 tahun anak-anak akan terbiasa melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang selanjutnya kami akan jelaskan mengenai kegiatan pagi ceria. Kemudian ada yang namanya disebut dengan 8 dimensi profil lulusan, yang dulunya disebut dengan zamannya Mas Nadim itu disebut dengan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sekarang diubah menjadi sama Pak Menteri kita yang baru, 8 dimensi profil lulusan. Kemudian yang akan sampaikan mengenai peran orang tua di masa MPLS, dan yang terakhir adalah formulir dan evaluasi. Nah, sebelumnya dia mau ajak Bapak Ibu joget-joget dulu sebentar. Nah, Ibu yang masih berhalangan silakan duduk nih. Bapak Ibu yang lain kalau mau berdiri silakan berdiri, dan ajak Bapak Ibu berdiri sebentar nih. Sampun panas segini. Terima kasih ya, lanjutkan terima kasih Bapak Ibu. Jadi mohon izin yang berdiri. Jadi visi kami di sekolah ini, di mana yang hadir meriki di tahun 2022, di mana sebelumnya kepala sekolah di sini adalah Pak Wayan Brate dari Grian Kau. Sebelumnya juga almarhum Bu Putu Suwarni yang dari Tabanan kalau tidak salah, sama almarhum. Jadi sebelumnya visinya itu ada di lapangan kita tulis, namun karena sekolah harus kurikulumnya dinamis itu berubah sering zaman, jadi dia mengubah visi sekolah kami di sini, di mana sebelumnya juga sudah atas kesepakatan komite pengawas, koordinator wilayah dan dinas pendidikan. Jadi pada tahun ini sudah berubah 2 kali, di mana di tahun ini kami memiliki visi yaitu terwujudnya peserta didik Cakra Buana Kertih yang dengan berwawasan lingkungan dan zaman. Jadi kami akan mewujudkan anak didik kami yang cerdas, berkarakter, berbudaya, nasionalis, kreatif dan sakti. Nah kemudian di visinya itu ada paparan misi. Yang pertama adalah mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Yang ketiga mengembangkan potensi murid. Jadi Bapak Ibu, potensi murid di sekolah ini kami kembangkan dengan salah satunya ada ekstranya itu ada ekstra seni tari, ada catur, ada MIPA, ada kearifan lokal seperti ini. Kemudian yang ketiga menciptakan sekolah yang berkarakter, memiliki budi pekerti dan berhalak mulia berdasarkan kebudayaan lokal. Yang keempat menyelenggarakan program yang menumbuhkan rasa bangga dan cita tanah air, pasti nasionalis. Kemudian membentuk komunitas belajar. Jadi kami Bapak Ibu gurunya punya komunitas belajar, anak didik kami juga punya komunitas belajar. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Jadi melalui gerakan GEMAS, yaitu gerakan perang sampah plastik. Dan yang kedua program pistol itu dokter kecil punya, jadi kelas 4, 5, 6
20 orang terpilih menjadi dokter kecil, yaitu program inovatif siswa teladan dokter kecil. Kemudian, saya akan jelaskan Bapak Ibu apa itu MPLS Ramah. MPLS Ramah itu merupakan kegiatan pertama anak Bapak Ibu di sekolah kami, terutama di kelas 1, untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan dengan memuliakan dan menghormati hak anak melalui pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira. Jadi prinsipnya itu adalah ramah. Yang pertama ramah anak, yang kedua ramah lingkungan, dan yang ketiga ramah biaya. Jadi tidak seperti mungkin kalau yang ingat waktu SMA, mungkin Bapak Ibu juga pernah sekolah diminta mencari makanan yang ada namanya apa misalkan, kemudian ya membawa kalung isi nama apa, kemudian topinya harus terbuat dari apa, ada aksesoris yang macam-macam dan sebagainya. Nah itu terlalu membuang biaya, sehingga di tahun ini adalah ramah biaya. Memang sekolah kami sebelumnya juga tidak meminta biaya dari orang tua seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tujuan MPLS yang pertama adalah pengenalan potensi diri murid. Jadi nanti kami akan mengenal potensi, bakat, minat, kesiapan belajar, dan kebutuhan dukungan anak Bapak Ibu. Yang kedua adalah pengenalan kurikulum. Yang keempat adalah pengenalan warga sekolah, di mana di yang pertama ini di kelas 1 bukan gurunya yang mengisi, tetapi guru yang lain. Seperti itu, biar juga anak-anak Bapak tahu ini guru siapa namanya, itu guru siapa namanya. Karena kemarin ada guru baru kami, karena kami belum mensosialisasikan ada guru baru, Pak Komang Adi Winaya itu, banyak murid yang tidak tahu, Pak Sirun itu Pak. Kemudian Pak orang ini kayaknya Pak ajak Bapak ini ke Pak Nyen ini ke Pak Bapak ini ke pokoknya. Oh ternyata tiang yang memang belum memperkenalkan guru tersebut. Sama juga di kelas 1, jadi semua guru akan bergiliran masuk ke ruangan di kelas 1 seperti itu. Dan yang ketiga adalah pengenalan lingkungan sekolah. Jadi nanti anak-anak Bapak Ibu itu akan diajak berkeliling di sekolah niki supaya tidak salah masuk ruangan kelas seperti itu. Dan juga jangan sampai nanti anak-anak nyasar di sekolah niki seperti itu, karena mau belanja ke kantin tapi ke WC mencelap seperti itu. Kemudian selanjutnya, kegiatan MPLS Ramah nike mungkin sudah dibagikan di grup kelas 1. Jadi setiap hari jika ada kegiatan Bapak Ibu mungkin yang hanya memperlihatkan saja, nanti Bapak Ibu silakan baca lebih jelas di grup kelas 1 seperti itu. Jadi dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, kenapa? Nah kemarin banyak yang bertanya Pak, mungkin waktu dikit yang menyampaikan yang tidak punya baju merah putih boleh pakai baju TK. Tapi Sukari semuanya sudah memiliki baju merah putih. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu sudah antusias sekali mendukung anak-anaknya untuk mengikuti pendidikan di SD. Terima kasih banyak. Nah nanti untuk hari Rabu dan Kamis itu Bapak Ibu tidak usah bingung dan sebagainya, itu masih bisa dipakai pakaian TK-nya. Ataupun nanti ada yang tidak masuk TK, itu bisa memakai baju kemeja bebas gitu. Yang penting rapi. Nah kemudian hari Selasa itu karena memang purnama Bapak Ibu, jadi memakai pakaian adat gitu. Jadi setiap hari raya baik purnama, kemudian tumpeng, tilem, saraswati dan sebagainya, hari raya besar memang wajib sesuai dengan himbauan Pak Koster. Jadi hari raya juga memakai pakaian adat. Dan hari Kamis, kalau hari Kamis pakaian adatnya itu adalah atasan endek atau batik begitu. Jadi tidak baju putih. Hari Rabu, Kamis dan Jumat kemudian. Yang terakhir hari Sabtu. Hari Sabtu itu dan hari Jumat memakai baju olahraga. Jadi masih bisa baju olahraga TK-nya dipakai. Jadi Bapak Ibu. Nah selanjutnya, ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Ibu ada yang tahu, pernah dengar 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Sering dengar, yang baru dengar hari ini.
jelaskan. Mohon maaf ini yang itu batuk ini. Jadi ada 7. Yang pertama bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Ada 7 kebiasaan yang akan kita bangkitkan di SD Negeri 2 Dulu Utara. Nah, manfaat 7 kebiasaan yang saya hebat ini adalah yaitu menumbuh kembangkan 8 karakter bangsa. Jadi setiap individu anak memiliki karakter religius, bermoral, sehat, cerdas, kreatif, kerja keras, disiplin, mandiri dan bermanfaat. Nah, apa saja kegiatannya? Kalau bangun pagi, Bapak Ibu pasti bangun pagi tidak di sekolah, pasti bangun paginya pasti di rumah. Nah, nanti Bapak Ibu kami akan ajak untuk mengevaluasi jam berapa sih anaknya bangun, catatannya apakah harus digoyang-goyang dulu, apakah harus ditendang dulu, apakah di bawah sapu dulu, ataukah sudah mandiri, jam 5 sudah bangun sendiri. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu akan kami minta untuk mengawasi di rumah. Nah, kemudian untuk kegiatan beribadah itu dilaksanakan di pagi hari di sekolah, di siang hari juga di sekolah, di sore hari baru di rumah. Jadi yang sore harinya di rumah Bapak Ibu yang mengawasi. Nah, untuk berolahraga itu fokus di sekolah. Kalaupun nanti ada anak-anak Bapak Ibu berolahraga di rumah, main voli, basket, mungkin intinya berolahraga menggerakkan badan, menjal bias, menjal batu itu juga berolahraga, itu bisa nanti jadikan sebagai catatan. Nah, kemudian gemar belajar. Jadi gemar belajarnya tidak hanya di sekolah saja belajar, Bapak Ibu juga kami harapkan membantu kami memberikan pendampingan di rumah. Terutama kalau kelas 1 kan pasti belum bisa baca, belum bisa hitung dan sebagainya. Itu kami harapkan Bapak Ibu mendukung sekolah. Jangan hanya Bapak Ibu anak pergi sekolah belajar, ujang di rumah, bin di rumah belajar. Jangan seperti itu. Kami harapkan Bapak Ibu tetap membantu anaknya di rumah untuk belajar. Nah, kemudian makan sehat dan bergizi. Sayang sekali di Selat terutama belum mendapatkan MBG. Jadi mudah-mudahan di tahun ini di Selat sudah bisa. Karena mungkin kendalanya adalah belum adanya dapur MBG. Yang sering mungkin Bapak Ibu lihat dapur MBG-nya ada di mana, Bapak Ibu? Ada yang tahu dapur MBG ada di mana? Paling kelihatan sekali ada satu. Ya, di Biaung depan warung wayang, di Bukit Kelam itu ada bangunan percet biru Bang. Nah, itu salah satu dapur MBG. Kemudian yang kedua yang saya tahu ada di Banjar Tiang sendiri di Jamu. Ada baru dibangun, Muhammad Tiang yang bangun tapi belum selesai. Nah, namun di sekolah ini ada program Rantangku, Rabu makan titipan orang tuaku. Jadi setiap hari Rabu Bapak Ibu bisa menitipkan anaknya membawa bekal yang sehat dari rumah. Memakai kotak makan itu silakan dibawa ke sekolah. Ada makan bersama nanti setiap hari Rabu. Kemudian bermasyarakat. Jadi Bapak Ibu anak-anaknya kami akan ajak paling tidak bekerja bakti keluar, membersihkan sampah plastik, kemudian bergotong royong mungkin di pusat, ayah dan sebagainya. Itu kami ajak untuk terbiasa bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah tidur cepat. Nanti seperti tadi bangun pagi di rumah, tidurnya juga pasti di rumah. Kami harapkan Bapak Ibu juga mengawasi anak-anaknya tidur jam berapa di rumah. Nah, ketujuh kebiasaan anak Indonesia Hebat ini akan diberikan buku jurnal. Mungkin yang sudah punya anak kelas 2 1 sampai kelas 6 pasti tahu bahwa anak-anaknya akan diberikan buku jurnal. Di sanalah Bapak Ibu mencatat apa sih yang sudah berkembang anaknya, apa sih yang perlu bimbingan, apa yang sudah mandiri anaknya dilakukan di rumah. Oke, nanti Bapak Ibu walinya akan memberikan jurnal. Nah, yang berikutnya adalah pagi ceria. Ini juga atas usulan dari Menteri, jadi ada pagi ceria. Apa saja nih? Ada 3 Bapak Ibu setiap pagi. Anak-anak kami ajak untuk melakukan senam anak Indonesia Hebat.
kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama sembahyang bersama di depan Pamusangun. Itu namanya pagi ceria. Namun senamnya niki hanya kami di waktu-waktu tertentu saja lakukan. Yang pertama itu hari Selasa, hari Rabu, Jumat dan Sabtu. Kenapa hari Senin tidak? Karena hari Senin itu adalah kegiatan upacara bendera, jadi tidak bisa melakukan senam. Kemudian hari Kamis kenapa tidak? Karena pakaiannya pakaian ada, tidak mungkin pakaian ada melakukan senam. Nah ini kemudian dapat dimensi profil lulusan. Ya, ada 8 Bapak Ibu yang akan menjadi tujuan Bapak Ibu menitipkan anak-anak kami di sekolah. Yang pertama, anak-anak akan memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Kemudian yang ketiga, kolaborasi, kemandirian, penalaran kritis, kreativitas, kesehatan dan komunikasi. Seperti tadi salah satu contohnya, satu dimensi profil lulusan itu komunikasi. Jadi anak-anak bisa berkomunikasi di depan Bapak Ibu. Itu salah satu dimensi profil lulusan komunikasi ini. Selanjutnya, nah ini beberapa penjelasan mungkin yang kita sampaikan biar tidak terlalu lama nih. Juga istirahat. Nah, yang berikutnya adalah peran orang tua. Jadi kami minta Bapak Ibu apa saja sih perannya dalam PPLS ini? Yang pertama pasti mengisi data diri murid yang sudah Ibu lakukan di rumah. Kemudian mengatur murid baru pada hari mengantar murid baru hari pertama. Kemudian mendampingi muridnya jika diperlukan. Bapak Ibu ada anaknya nggak masih harus di ini ngejalan minta kisah kelas 3 sampai kelas 3 masih harus dilihat orang tuanya, kalau nggak dilihat di sekolah nggak mau sekolah. Oke. Ada kelas 1 masih seperti ini. B luar biasa ya saudara. Jadi anak Bapak Ibu sudah ada satu profil lulusan yang bisa dipegang, yaitu mandiri. Seperti itu ya. Nah kemudian nanti Bapak Ibu kami harapkan juga mendampingi dalam gerakan tujuh KIH, dan yang terakhir adalah memantau anak Bapak Ibu bagaimana programnya selama 1 minggu ini. Nah sekarang formulir dan evaluasi. Nanti sebentar Bu Maya akan mengambil. Nah formulir ini Bapak Ibu sudah dibawa Bapak Ibu. Nah, silakan lihat lembar yang terakhir. Nah di sana ada 3 pertanyaan. Kalau sudah lengkap luar biasa sekali. Nah mungkin di sana ada 3 pertanyaan. Apa sih harapan Bapak Ibu selaku orang tua terhadap anaknya saat bersekolah? Apa sih hal positif pada anak yang menurut orang tua itu ada di anak-anak? Dan yang ketiga adalah hal yang masih menjadi perlu dikembangkan pada anak. Sudah dijawab pastinya nih. Bisa membaca itu? Bisa? Oh bisa. Mungkin yang pertama yang minta satu perwakilan yang mau membacakan apa yang Bapak Ibu tulis. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada selaku orang tua siswa. Harapan untuk anak-anak saat bersekolah, ya pasti itu belajar pelan agar bisa memahami apa yang diajarkan guru di bidang ilmu pengetahuan khususnya sekolah PPL. Terus untuk hal positif pada anak, menurut saya pribadi selaku orang tua, anak yang murid kebetulan anak saya tidak pernah melawan apapun yang saya kasih tahu dia waktu saat ini. Terus yang ketiga itu hal yang masih menjadi
pada anak adalah prestasinya di bidang pendidikan. Di samping itu juga saya melakukan saya di sini agar bisa mengenali yang baik itu tidak berpengaruh atau apa terserah ya. Luar biasa sekali. Intinya adalah harapan orang tua itu pasti ingin menjadikan anaknya nanti sukses, mungkin mau jadi presiden, ya, seperti itu kan ya. Yang paling tidak bayangannya yang tinggi-tinggi dulu, ya kan? Nah, ya, terima kasih. Berikutnya ibunya terus. Dua tiga. Harapan orang tua terhadap anak-anak sekolah secara akademis mandiri dan memiliki kemampuan untuk bermanfaat. Yang kedua, hal positif pada anak untuk menurut orang tua adalah ketika anak memiliki karakter baik seperti sikap asli, empati, bertanggung jawab, jujur, serta menunjukkan kemandirian dan rasa ingin tahu dan tidak. Yang perlu dikembangkan. Bertanggung jawab, percaya diri, rasa ingin tahu dan sikap toleransi. Terima kasih. Itu sudah luar biasa sekali, jadi sangat lengkap sekali harapan ibu selaku orang tua untuk anaknya seperti itu ya. Selanjutnya lagi satu mungkin yang duduk di sebelah sini. Luar biasa. Enten mana? Miko? Terima kasih. Jadi Miko tiang yakin Bapak Ibu memiliki harapan-harapan yang luar biasa. Namun pada intinya adalah kami juga berharap Bapak Ibu apapun hal positif pada anak, kemudian yang masih perlu dikembangkan pada anak itu adalah kerjasama kolaborasi antara sekolah dan orang tua seperti itu. Kami juga berharap Bapak Ibu tidak lepas tangan terhadap sekolah kami. Dan yang terakhir kami juga harapkan masukan-masukan yang mungkin tidak berani di depan umum Bapak Ibu menyampaikan masukannya lewat Japri silahkan. Di grup kelas 1 yang masih ikut di sana mungkin Bapak Ibu menyimpan nomor tiang besok-besok kalau ada hal-hal yang memang tidak kurang berkenan di hati Bapak Ibu ataupun mungkin tidak berani menyampaikan secara langsung seperti itu bisa nanti hubungi dia lewat WA seperti itu. Jadi dia langsung serahkan berikutnya kepada Bu Maya selaku wali kelas 1. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu anaknya terutama di sini selama 6 tahun bisa kami bimbing, bisa kami bina, bisa kami ajak untuk meraih cita-citanya seperti sesuai harapan Bapak Ibu orang tua. Dan karena itu yang untuk dengan para musafir nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang berikan kepada Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi hari ini mengisi survei seperti ini. Apakah Bapak Ibu bawa HP? Yang nggak bawa mungkin bisa ya. Linknya saya kirim di grup, ya. Boleh langsung diklik saja.
rajin konsentrasi, apakah susah untuk membaca, apakah sudah bisa membaca atau tidak. Sebentar. Oke. Dulu. Sebentar, Oke. Nah, soalnya terdiri dari 17 soal. Yang pertama terkait dengan aktivitas emosional dan konsentrasi belajarnya. Mohon dijawab dengan jujur nih Bapak Ibu. Jadi gimana benar-benar anaknya di rumah, gak usah terlalu baik atau terlalu jelek atau gimana, pokoknya sesuai ke aktivitasnya aja. Ya jujur saja. Kalau memang ya. Ya. 17 soal maksimal 10 menit. Jadi kalau sudah 10 menit tesnya sudah selesai. Lalu yang terakhir bakat dan minat. Mungkin Bapak Ibu mendampingi anak-anaknya bagaimana bakat dan minatnya di sekolah. Terdiri dari 2 soal 20 menit. Setelah itu silakan diklik kerjakan tes. Nanti ada kodenya. Kodenya itu MPLS yang ada di bawah. Diklik dulu yang kerjakan tes. Fajar menyingsing di duda utara, langkah kaki bergegas bersama, dengan senyum dan semangat membara, kita menuju sekolah tercinta. SD Negeri 2 tempat kita ditempa, mengukir cita, merajut mimpi bangsa. Guru membimbing dengan penuh cinta, membawa kami menuju masa depan cerah. Mari kawan, raih prestasi, junjung tinggi budi pekerti, di bawah naungan SD 2 Duda Utara. Kita belajar berkarya untuk Indonesia. Tahun ajaran baru telah tiba, lembaran baru siap kita buka. Tak takut rintangan, tak mudah menyerah. Bersama kita pasti bisa. Mari kawan, raih prestasi, junjung tinggi budi pekerti, di bawah naungan SD 2 Duda Utara. Kita belajar berkarya untuk Indonesia. Berkarakter Pancasila, berbudaya dan bertakwa, itulah janji kita semua. Mari kawan, raih prestasi, junjung tinggi budi pekerti, di bawah naungan SD 2 Duda Utara. Kita belajar berkarya untuk Indonesia. SD 2 Duda Utara, jaya, jaya selamanya.
saja